Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, seorang ibu yang dulunya memaki-maki, mengolok-olok, dan menghujat Tuhan Yesus, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi dengan dirinya seperti pada judul ini ya. Nasibnya seperti apa ya? Dalam kekristenan saudara, kita tidak ada nasib sih ya. Yang ada adalah berkat Tuhan. Ketika kita percaya kepada Dia, Alkitab berkata orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati ya. Sekalipun kita mengalami lembah, bayang-bayang maut, Tuhan akan selalu menolong kita, saudaraku. Itu di dalam iman Kristen. Nah, bagaimana kondisi ibu ini setelah dia suka mengolok-olok Tuhan Yesus dan bagaimana dia bisa bertobat, saudara? Kita dengarkan langsung pernyataan dia ya. Ini juga yang membuat Pendeta Saifuddin, kemarin saya mengupload videonya. Pendeta Saifuddin mengaku dia menangis mendengar khotbah ibu ini, saudara. Luar biasa ya. Pertanyaannya apa tadi Pak Saifuddin, kenapa saya bertobat? Masuk Kristen. Nah itulah kenapa, karena di iman saya yang lama ya, orang banyak menganggap saya itu seorang dukun, seperti itu Pastor ya. Nah tapi dulu saya merasa diri saya dukun. Kenapa? Di perguruan saya dulu saudara, itu ada jin putih, ada jin baik, ada jin jahat, ada jin hitam. Dulu saudara punya banyak piaraan jin putih, punya banyak piaraan jin baik. Nah dulu kami percaya itu malaikat saudara ya. Makanya abang saya nomor 2 yang sudah lebih dulu jadi pendeta, kalau nginjili mental. Ya jadi kalau abang saya pendeta, dia mau ke gereja, oh saya hina-hina, saya ledekin, saya bilang, Pak pendeta mau ke gereja ya? Saya bilang gitu. Iya, kakak saya jawab, kenapa mau ikut kamu? Saya bilang, oh enggak. Bapak pendeta kalau mau ke gereja, kirim salam aja sama Yesus, bilang gak usah repot-repot mati di salib. Kenapa saudara? Karena saya pikir Yesus itu cuma mati buat orang Kristen. Ya, seperti itu. Tapi ketika tahun 98 saya bertobat, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Isa Al-Masih, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di situ mata rohani saya baru dicelikan bahwa ternyata pribadi yang selama ini saya hina, ternyata dia bukan cuma Tuhan orang Kristen, ternyata dia Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang turun dalam rupa manusia melalui rahim perawan suci Maria, melalui perantaraan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan tuh sampai sibuk-sibuk turun ke dunia dalam rupa manusia. Kenapa? Ada banyak golongan yang menghina. Yang menghina ini justru yang berdosa, saudara. Justru kita perlu ditebus, kita perlu bertobat, saudara. Ada amin? Sebab upah dosa adalah maut. Allah gak kompromi. Perbuatan dosa manusia dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa gak bisa ditebus dengan perbuatan baik, gak bisa ditebus dengan kita sumbang sana sumbang sini, saudara, gak bisa ya. Semuanya itu hanya bisa ditebus oleh korban darah Yesus. Makanya kenapa Tuhan turun menjelma dari manusia, supaya ketika dia disalib ada darah yang tumpah, ada korban darah. Harus ada korban penebusan darah, saudara. Wow, Dosa manusia. sangat berapi-api dan semangat luar biasa ya. Dulu menghina Yesus. Dia berkata, saya pikir Yesus hanya untuk orang Kristen, saudara. Bukan. Yesus untuk semua umat manusia. Dia menyadari, dia pun menyadari. Makanya ketika ada orang yang mengolok-ngolok Yesus sampai saat ini, kita mengerti saja. Karena mereka belum mengerti dan mereka belum mengalami perjumpaan pribadi seperti ibu ini. Nanti ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lalu berbalik, lalu sungguh-sungguh ikut Tuhan dan teriak-teriak Yesus Tuhan. Ini luar biasa ya. Nah jadi keselamatan itu untuk semua orang, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saudara, dikatakan gini ya. Saya akan bacakan saudara dalam terjemahan baru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Dia. Siapa itu Dia? Saudara, Dia di sini adalah Yesus. Kenapa Yesus?
Karena Petrus dan Yohanes sedang bersaksi di depan mahkamah agama pada saat itu dan menceritakan tentang Yesus. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab terjemahan ya Indonesia Literal Translation ya, di dalam Kisah 4 ayat 12 yang orang sering mengatakan bahwa banyak Alkitab saudara, karena mereka tidak paham tentang terjemahan. Memang ditulis dalam berbagai bahasa supaya orang bisa mengerti. Nah, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bunyinya seperti ini saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain, siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Pengertiannya sama saudara. Judulnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Di dalam Kisah Para Rasul 4, saudara bisa baca. Dia bersaksi dan menceritakan siapa Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sama pengertiannya saudaraku. Sama. Bahkan di seluruh dunia, Alkitab kita mungkin bisa menggunakan bahasa Belanda. Bahkan di Indonesia sendiri ada bahasa Batak saudara, bahasa Bugis. Tetapi pengertiannya sama. Supaya kita bisa paham apa yang dimaksudkan, apa makna, apa tujuan. Kisah sejarah yang ditulis dalam Alkitab kita mengerti bahwa ternyata di dalam Yesus ada keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 saudara. Terjemahan baru. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sama pengertiannya saudara. Walaupun ada kalimat-kalimat sedikit yang berbeda, tetapi tujuan yang dimaksudkan sama. Inilah yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Tetapi kita orang percaya sadar bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia. Kita tidak hanya mempermasalahkan penulisan saudaraku, kok bisa beda kata-kata. Bisa beda kata-kata tetapi tujuannya sama. Dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya orang bisa mengerti tujuan yang sebenarnya. Orang mengerti bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ya. Jadi seorang ibu ini yang bersaksi, seorang pendeta dulu mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Salam buat Tuhan Yesus. Salam buat Yesus. Ngapain Yesus sibuk-sibuk mati? Tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dan dialah Tuhan untuk semua umat manusia. Bagi yang percaya akan menerima keselamatan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.